Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya juma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul dalam pengembangan sistem pembelajaran untuk presentasi program perencanaan pembelajaran. Yang terhormat Bapak Dr. Andra Syafril MPD dan Ibu Fitri Maizani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan sistem pembelajaran. Untuk tidak berlama-lama lagi, kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Laura Octavioni dengan nomor NIM 210040017. Yang kedua saya sendiri Arif Budi Prasetya dengan nomor NIM 210040047. Yang ketiga Dinda Aulia Putri dengan nomor NIM 2100459. Dan yang terakhir Suci Yunitasari dengan nomor NIM 2100497. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program perencanaan pembelajaran. Definisi perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan adalah rangkaian kegiatan yang menentukan tujuan dan suatu organisasi lembaga pendidikan yang berdasarkan informasi yang lengkap dan mencapai tujuan tersebut dengan penyusunan pola, rangkaian, dan proses. Dan pengertian pengajaran yaitu yang berkaitan pada penentukan kepribadian yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Kedua istilah tersebut sangat menentukan kepribadian peserta didik dan juga menentukan keterampilan seorang peserta didik. Dan selanjutnya, materi yang akan dibacakan dan disampaikan oleh Saudari Dinda. Pada Saudari Dinda dipersilakan. Baiklah, saya Dinda Aulia Putri akan melanjutkan pembacaan materi. B. Kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran. Pertimbangan terhadap dimensi-dimensi itu memungkinkan diadakannya perencanaan komprehensif yang menalar dan efisien menurut Harjanto, yakni yang pertama signifikansi. Tingkat signifikansi tergantung pada kegunaan sosial dari tujuan pendidikan yang diajukan. Dalam mencapai tujuan itu, pengambil keputusan perlu mempunyai garis pembimbing yang jelas dan mengajukan kriteria evaluasi. Yang kedua, feasibilitas. Maksudnya perlu dipertimbangkan feasibilitas perencanaan pengajaran. Salah satu faktor penentu adalah otoritas politikal yang memadai. Sebab dengan itu, feasibilitas teknik dan estimasi biaya serta aspek-aspek lainnya dapat dibuat dalam pertimbangan yang realistik. 3. Relevansi. Konsep ini berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan pengajaran memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifikasi pada waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan spesifik secara optimal. Yang keempat, kepastian atau definitiveness. Konsep kepastian meminimumkan atau mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga. 5. Ketelitian atau parsimoniousness. Dalam penerapan prinsip ini berarti diperlukan waktu yang lebih banyak dalam menggali beberapa alternatif, sehingga pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan alternatif mana yang paling efisien. 6. Adaptabilitas. Diakui bahwa perencanaan pembelajaran bersifat dinamik, sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik atau balikan. Kalau perencanaan pembelajaran sudah lengkap, penyimpangan-penyimpangan sudah semakin berkurang, dan aktivitas-aktivitas spesifik dapat ditentukan. Yang ketujuh, waktu. Faktor-faktor yang berkaitan dengan waktu cukup banyak. Selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan, juga validasi dan rehabilitasi dan reliabilitas analisis yang dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan kependidikan masa kini dalam kaitannya dengan
masa mendatang. Yang kedelapan, monitoring atau pemantauan. Termasuk di dalamnya adalah mengembangkan kriteria untuk menjamin bahwa berbagai komponen bekerja secara efektif. C. Syarat dalam merancang pembelajaran. Yang pertama, ilmiah yaitu keseluruhan materi yang dikembangkan atau dirancang oleh guru, termasuk kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus dan rencana pelaksanaan dan pembelajaran, harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 2. Relevansi, yaitu bahwa setiap materi memiliki ruang lingkup atau cakupan dan sistematikanya atau urutan penyajiannya. Yang ketiga, sistematis, yaitu unsur-unsur perencanaan baik untuk perencanaan jenis silabus maupun perencanaan untuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya harus saling terkait, mempengaruhi, menentukan dan suatu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan atau kompetensi. Yang keempat, konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai, yaitu cakupan indikator materi pokok, pengalaman, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 6. Aktual dan kontekstual, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. 7. Fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran harus dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan dituntut masyarakat. 8. Menyeluruh, yaitu komponen silabus rencana pelaksanaan pembelajaran harus mencakup keseluruhan ranah kompetensi afektif dan psikomotor. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Saudari Dinda yang telah menyampaikan materi pembahasan kali ini. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ayu. Kepada Saudari Ayu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya D. Tujuan perencanaan pembelajaran. Adapun yang menjadi tujuan pengajaran secara umum adalah supaya proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien, supaya tenaga pendidik atau calon tenaga dapat menjadi tenaga pendidik yang profesional, khususnya dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada peserta didiknya, agar di dalam proses belajar mengajar diperoleh hasil atau output yang baik. Oleh karena itu harus menggunakan cara yang baik pula. Tercapainya tujuan pembelajaran dengan indikator perubahan terukur baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Tidak berarti bahwa hanya sebatas itulah tujuan pembelajaran tersebut. Tercapainya tujuan pembelajaran merupakan tahap awal atau sebagai perantara untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas, kompleks, dan lebih tinggi lagi. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dalam urutan tujuan merupakan penjabaran dari tujuan yang ada di atasnya, yaitu tujuan kurikuler, tujuan lembaga atau institusional, dan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya prinsip perencanaan pembelajaran. Seorang guru yang ingin melibatkan diri dalam suatu kegiatan perencanaan harus mengetahui prinsip-prinsip perencanaan seperti yang dikemukakan oleh Sagala Hermawan 2007 yang meliputi yang pertama, menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran.
Yang ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ayu yang telah menyampaikan materi untuk pembahasan kali ini. Baiklah, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Vio. Kepada Saudari Vio dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ayu, yaitu tentang urgensi perencanaan pembelajaran. Beberapa hal sebagaimana dijelaskan oleh Sanjaya 2013 sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Sesederhana apapun proses pembelajaran yang dibuat oleh guru, proses tersebut diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, semakin kompleks tujuan yang harus dicapai, maka semakin kompleks pula proses pembelajaran, yang berarti akan semakin kompleks pula perencanaan yang harus disusun guru. Yang kedua, pembelajaran adalah proses kerjasama. Proses pembelajaran minimal akan melibatkan guru dan siswa. Guru tidak mungkin berjalan sendiri tanpa keterlibatan siswa. Dalam suatu proses pembelajaran, guru tanpa siswa tidak akan memiliki makna. Dalam hal ini, dapatlah dikatakan bahwa proses pembelajaran, guru dan siswa bekerja sama secara harmonis. Yang ketiga, proses pembelajaran adalah proses yang kompleks. Pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi suatu proses pembentukan perilaku siswa. Siswa adalah pribadi yang unik dan sedang berkembang. Siswa bukan benda mati yang dapat diatur begitu saja. Mereka memiliki minat dan bakat yang berbeda. Mereka juga memiliki gaya belajar yang berbeda. Itulah sebabnya proses pembelajaran adalah proses yang kompleks, yang harus memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan itulah yang selanjutnya memerlukan perencanaan yang matang dari setiap guru. Yang keempat, proses pembelajaran akan efektif manakala memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk memanfaatkan berbagai sumber belajar. Untuk menggunakan sumber belajar yang beragam tersebut, maka guru haruslah melakukan perencanaan yang matang. Bagaimana memanfaatkan sumber belajar tersebut guna keperluan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, G. Fungsi perencanaan pembelajaran. Pada hakikatnya, perencanaan pembelajaran secara umum mempunyai dua fungsi pokok, yaitu yang pertama, dengan adanya perencanaan dan pengajaran, maka pelaksanaan pengajaran akan menjadi baik. Maksudnya adalah karena perencanaan atau persiapan pengajaran tersebut, maka seseorang tenaga pendidik akan dapat memberikan pengetahuan dengan baik. Yang kedua, dengan membuat perencanaan yang baik, maka seorang tenaga pendidik akan tumbuh dan berkembang menjadi tenaga pendidik profesional. Maksudnya adalah karena dalam pembuatan perencanaan yang baik, maka seseorang tenaga pendidik baik adalah pertumbuhan dan perkembangan dari hasil pengalaman atau belajar kontinu, walaupun faktor bakat sangat menentukan. Selanjutnya, manfaat perencanaan pembelajaran. Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Yang ketujuh, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Kedelapan, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Dan yang kesembilan, perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, akan tetapi akan berlangsung secara terarah dan terorganisir. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu
Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 5 tentang perencanaan pembelajaran. Kami dari kelompok 5 mengucapkan banyak maaf jika kami melakukan banyak salah dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan video dari kami.